Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Erwa Sandika dengan NIM 2407111162. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang pengukuran tahanan pentanahan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengukuran listrik. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita mulai dari yang dasar dulu. Dasar pentanahan. Apa itu pentanahan? Pentanahan atau grounding adalah kegiatan untuk membuat sambungan baik disengaja maupun tidak disengaja antara rangkaian listrik atau peralatan listrik dengan tanah. Sambungan tersebut harus memiliki tahanan yang rendah atau low impedansi untuk mengalirkan gelombang listrik dan transient voltage. Pengukuran pentanahan memastikan bahwa sambungan yang dibuat secara sengaja ke tanah berfungsi. Jika sambungan tersebut tidak berfungsi, sistem akan gagal. Nah, jadi sistem pentanahan ini harus dilakukan atau harus dibuat, harus dirancang dengan syarat-syarat tertentu. Seandainya syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sistem pentanahan bisa saja gagal. Bisa saja sistem groundingnya ini gagal dalam menjalani tugasnya. Dan untuk apa kita membuat sistem grounding yang tidak bisa bekerja dengan baik? Seperti itu. Lantas apa saja syarat-syarat dari sistem grounding ini? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya gitu ya kan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu mengapa perlu pentanahan, mengapa perlu grounding. Jadi, grounding ini fungsinya untuk melindungi manusia dan peralatan dari sengatan listrik atau transient voltage yang berasal dari electrical fault, itu gangguan kelistrikan, atau ada juga yang dari eksternal seperti sambaran petir, lalu juga untuk menstabilkan radio frekuensi serta mengatasi jika terjadi static discharge, seperti itu. Jadi fungsi dari grounding ini bukan hanya untuk melindungi diri kita dari sengatan listrik, tapi bisa untuk frekuensi juga. Frekuensi dan static discharge. Sambaran petir juga kita amankan lewat grounding. Jadi fungsi grounding ini sangat penting. Kalau nggak ada grounding, maka sistem dari rangkaian kita itu berpotensi untuk mengalami kerusakan ketika terjadi gangguan-gangguan seperti yang dijelaskan ini, ya kan? Nah, selanjutnya kita masuki sebuah data yang dimana estimate setidaknya 15% masalah kualitas daya berhubungan dengan pentanahan, misalnya harmonik, power factor, dan lain sebagainya. Sambaran petir pada peralatan dengan sistem pentanahan yang buruk akan menghancurkan jutaan rupiah peralatan yang akan berimbas pada hasil produksi setiap tahun. Dengan melakukan pengujian atau pengukuran tahanan pentanahan akan membantu mencegah situasi berbahaya yang mungkin terjadi. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya rangkaian kelistrikan yang tidak memiliki grounding yang baik itu bisa saja kita katakan sebagai rangkaian yang murah, karena rangkaiannya itu gampang rusak dan membahayakan untuk pengguna. Ibarat kata, barang yang murah itu kan adalah barang yang gampang rusak dan barang yang membahayakan. Jadi ya, sebisa mungkin pasanglah grounding dengan baik dan benar agar rangkaian kita bisa dikatakan rangkaian yang mahal, karena rangkaian yang mahal adalah yang aman untuk digunakan jangka panjang dan tidak gampang rusak peralatannya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, perlukah pengukuran pentanahan itu dilakukan secara rutin? Nah, jadi seiring waktu, tanah korosif yang mengandung kelembapan tinggi, kandungan garam yang tinggi, dan suhu yang tinggi dapat menurunkan nilai resistansi pentanahan pada batang tembaga. Jadi, perlu pengukuran secara berkala, minimal setahun sekali. Jika terjadi peningkatan nilai resistansi di atas 20%, teknisi harus memperbaiki dengan menambahkan batang tembaga atau menggantinya. Nah,
Jadi di slide ini dijelaskan ada saran nih untuk melakukan pengecekan sistem pentanahan secara rutin. Seminimal-minimalnya itu 1 tahun sekali. Tapi perlu diketahui ini saran untuk skala rumahan saja. Nanti kalau di industri akan ditemukan bahwasanya syarat-syarat untuk pengecekan atau maintenance secara rutin itu nggak setahun sekali. Bisa saja lebih sering seperti 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Karena membutuhkan sebuah grounding yang cukup baik di sistem industri. Kalau groundingnya nggak baik dalam 1 bulan aja itu udah bahaya banget. Ketika terjadi sambaran petir bisa aja satu industri tersabotase dan tidak bisa berjalan lagi. Itu kan bahaya banget. Maka dari itu perlu dilakukan pengecekan secara rutin. Ya, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan juga nilai resistansi di atas 20% harus dilakukan pergantian atau perbaikan. Sebetulnya ini bukan angka yang pasti karena nggak ada jurnal yang membahas di atas 20% harus dilakukan perbaikan atau pergantian. Itu nggak ada menjelaskan. Jadi ini cuma saran aja. Jadi kalau udah naik 20% dari angka sebelumnya itu udah harus wajib ganti. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini dia adalah standar nilai resistansi pentanahan. Idealnya, nilai resistansi pentanahan adalah 0 ohm. Tapi kan di lapangan kita tidak mungkin mendapatkan nilai 0 ohm sempurna, itu sangat-sangat mustahil. Maka dari itu, dari NFPI dan IEEE, yaitu standar dalam pemasangan instalasi internasional, memiliki standar nilai resistansi pentanahan itu sebesar 5 ohm atau kurang. Jadi batas atasnya 5 ohm. Kalau udah lewat dari 5 ohm, itu udah lewat dari standar dan tidak baik untuk digunakan. Nah, kalau untuk nasional gimana sistem standarnya? Nah, untuk PUIL sendiri mempunyai standar untuk nilai resistansi pentanahan itu sebesar 5 ohm atau kurang. Jadi maupun internasional ataupun nasional memiliki standar yang sama, yaitu batas atasnya 5 ohm. Kalau udah lebih dari 5 ohm maka udah tidak baik ininya, groundingnya sudah tidak bagus lagi. Seperti itu ya. Jadi yang terbaik berapa? Terbaiknya 0 dan terburuknya itu 5. Kalau di atas 5 gimana? Itu udah sangat buruk dan nggak bisa digunakan sebagai grounding, nggak bisa dikatakan sebagai grounding yang baik, seperti itu ya. Selanjutnya, apa yang mempengaruhi resistansi pentanahan? Nah, jadi teman-teman sekalian, bisa dilihat di sini ada tabel penjelasan tipe tanah, nilai resistansinya, dan ketika digunakan sebuah earthing resistance dengan panjang 3 meter, 6 meter, dan 10 meter. Jadi, dapat disimpulkan dari tabel yang telah dipaparkan ini, bahwasannya panjang kedalaman pemasangan elektroda ke tanah itu sangat mempengaruhi nilai resistansi dari sistem pentanahan kita. Jadi semakin panjang atau semakin dalam pemasangan elektrodanya, maka semakin baik. Karena ketika elektrodanya dipasang dalam, itu dia akan memperluas kontak antara tanah dan elektroda, ya kan? Selanjutnya apalagi yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi selanjutnya yaitu diameter elektroda pentanahan yang kita pakai. Jadi panjangnya mempengaruhi dan diameternya juga mempengaruhi. Jadi konteksnya, semakin banyak kontak elektroda yang berinteraksi dengan tanah, maka maka sistem pentanahan itu semakin baik. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, jumlah elektroda pentanahan. Konsepnya sama, semakin banyak dia semakin baik. Selanjutnya, desain sistem pentanahan. Nah, desain dari sistem pentanahan yang kita gunakan juga sangat mempengaruhi resistansi dari pentanahan yang kita punya. Seperti itu ya. Nah, yang tidak lupa lagi, yang sangat mempengaruhi dari sistem pentanahan yaitu jenis tanahnya. Semakin lembab tanah, semakin bagus resistansinya. Semakin kecil ya resistansinya, ya kan? Bagus untuk pentanahan. Dan tanah yang paling buruk untuk digunakan sebagai sistem grounding yaitu tanah yang berpasir dan kering.
kalau dia berpasir dan kering, resistansinya sangat besar. Resistansi yang besar itu tidak cocok untuk dijadikan sistem grounding di industri kita atau di rumah kita. Seperti itu. Ya. Next. Nah, bagaimana cara koneksi ke tanah? Selanjutnya kita berbicara tentang teknis bagaimana sebuah elektroda itu bisa menghantarkan arus bocor, arus berlebih ke tanah, gitu ya kan. Nah, di sini ada gambar elektroda dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ground konduktor, yaitu sebuah kabel yang dihubungkan dari alat elektronik kita, rangkaian sistem elektronik kita ke elektroda, ya kan. Dia jadi penghubungnya gitu. Selanjutnya ada connection between the ground conductor and the ground electroda, yang dimana fungsinya itu untuk menghubungkan kabel konduktor yang telah kita tarik tadi dari sistem itu, sistem rangkaian kita, dan dia berfungsi untuk mengikat ke elektroda. Jadi elektrodanya itu tidak longgar dan tidak gampang lepas. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang terakhir yaitu harus ada elektrodanya. Elektroda adalah besi yang panjang yang ditancapkan ke tanah dan berfungsi untuk mengalirkannya langsung ke tanah, mengalirkan arus bocor ke tanah gitu ya kan. Nah, kalau dalam gambarnya itu bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini ya. Ini ada ininya. Ya, sesuai gambar yang telah dijelaskan barusan ya. Kayak gitu ya. Semakin dalam elektroda, maka semakin baik. Next, yaitu tipe sistem pentanahan. Tipe sistem pentanahan dibagi menjadi 4 bentuk utama. Yang pertama yaitu satu batang elektroda atau single root elektroda. Fungsinya itu untuk memproteksi petir pada bangunan sederhana dan membackup untuk grounding utilitas. Jadi grounding single elektroda itu fungsinya untuk skala rumahan dan digunakan untuk penangkal petir. Seperti itu. Dia tidak akan cocok digunakan untuk skala industri. Maka dari itu kalau kita mau pasang di rumah kita, ya single rod elektroda itu dah cukup. Nggak usah berlebihan gitu ya kan. Jadi kita bisa lebih hemat dan rumah kita juga udah terpasang grounding. Jadi rumah kita aman dan biayanya murah seperti itu. Selanjutnya di sini ada sekelompok elektroda. Fungsinya untuk memproteksi petir pada bangunan besar dan daerah substasiun atau BTS. BTS itu menara-menara yang biasanya tinggi-tinggi tuh, yang untuk sinyal itu base transfer, lupa gue BTS apa artinya kan. Nah seperti itu ya. Jadi konsepnya sekelompok elektroda yaitu elektroda yang single tadi tuh ditancapkan ditancap banyak. Setelah ditancap banyak, selanjutnya dia dihubungkan dengan kawat penghubung di atasnya itu, kepalanya dihubungkan dengan kawat penghubung, sehingga kontak antara tanah dengan elektroda itu semakin banyak dan semakin stabil, tidak akan naik turun ininya, resistansinya itu. Jadi bagus untuk sistem proteksi menara-menara BTS kita, seperti itu. Selanjutnya elektroda pelat. Elektroda pelat bentuknya itu sebuah pelat tembaga yang dikubur ke dalam tanah. Itu kan ribet. Kenapa harus menggunakan elektroda pelat? Kapan digunakan elektroda pelat? Elektroda pelat akan digunakan ketika sistem grounding di sebuah wilayah itu tanahnya kurang efektif. Misal tanahnya itu berbatu. Kalau kita pakai sistem single rod di tanah yang berbatu, itu kan sangat susah untuk ditancapkan, ya kan? Susah dia untuk dipasang. Maka dari itu kita pakai yang pelat. Jadi kontaknya semakin lebar, jadi interaksi dengan tanahnya itu semakin luas, maka itu semakin bagus, ya kan? Seperti itu. Jadi dia pelat, kasih gitu.
Oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu elektroda mesh digunakan pada bangunan besar seperti gardu induk. Nah, jadi mesh ini untuk bangunan yang besar, untuk skala industri, untuk gardu induk digunakanlah rangkaian grounding elektroda yang bentuknya mesh seperti ini ya. Itu dia kotak-kotak. Oke, selanjutnya pengukuran pentanahan metode resistivity. Tujuan pengukuran dengan metode resistansi adalah untuk menghitung efektivitas material tanah untuk mengalirkan arus di mana pentanahan akan dipasang. Nilai pengukuran resistansi tanah akan menentukan desain sistem pentanahan. Dari hasil pengukuran nilai resistansi RE resistivity tanah dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut, yang dimana Rho E sama dengan 2pi A dikali RE, yang dimana Rho E yaitu nilai resistivity tanah dengan satuan ohm meter, dan RE itu nilai resistansi yang diukur yaitu dalam satuan ohm. Sedangkan A yaitu jarak antar prob dengan satuan meter. Gambar rangkaiannya bisa dilihat pada gambar berikut. Ada 4 rod yang dicucukkan ke dalam tanah dan dihubungkan langsung ke alat ukur. Nah, selanjutnya contoh soal metode resistivity. Soalnya adalah Anda berencana untuk memasang elektroda pentanahan sepanjang 3 meter sebagai bagian dari sistem pentanahan untuk mengukur pentanahan jenis tanah atau soil resistivity pada kedalaman tersebut, di mana metode 4 titik atau 4-point method dengan jarak antar elektroda uji sepanjang 9 meter. Alat ukur menunjukkan nilai resistansi sebesar 85 ohm. Berapakah besarnya tahanan tanah di titik tersebut? Nah, kita mengetahui nih nilai elektroda ujinya atau jaraknya itu dipasang sepanjang 9 meter. Berarti 9 meter nih adalah A-nya. Di dalam persamaan itu A-nya. Selanjutnya kita tahu juga nih alat ukur menunjukkan nilai resistansi sebesar. Nah, resistansinya ini 85 ohm. Ini RE-nya 85 ohm. Lantas yang ditanya, berapakah besarnya tahanan tanah di titik tersebut? Maka yang ditanya adalah Rho E. Maka dari itu langsung saja kita lakukan penyelesaian. Penyelesaian akan kita lakukan di papan, bisa dilihat pada papan berikut. Nah, baik, ini adalah penyelesaian dari soal yang telah kita bahas sebelumnya, yang dimana yang diketahui yaitu jarak prob sepanjang 9 meter dan resistansi dengan tahanan 85 ohm. Yang ditanya adalah resistansi jenis tanah, yang dimana rumusnya seperti rumus yang telah kita jelaskan sebelumnya. Rho sama dengan 2pi dikali A dikali RE. Langsung aja kita masukkan angka-angka yang telah diketahui tadi. 2 dikali 3,14 dikali 9 dikali 8,85 menghasilkan nilai Rho sebesar mendekati 4804,2 ohm meter. Seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita lanjutkan ke pengukuran pentanahan dengan metode fall of potential, yang dimana metode ini menggunakan 3 kabel utama. Kabel utama dengan 3 root. Yang pertama itu terminal E. Pada alat ukur dihubungkan elektroda pentanahan. Terminal E biasanya digunakan dengan kabel hijau. Dihubungkan langsung ke sistem grounding yang ingin kita pasang, atau yang sudah ada gitu sistem groundingnya, langsung di situ aja dihubungkan, ya kan? Selanjutnya, elektroda bantu P2 ditancapkan ke tanah dengan jarak beberapa meter, biasanya 80 kaki dari elektroda yang dites. Biasanya menggunakan kabel berwarna kuning. Dia berada di sini, di tengah. Di sini grounding, di sini dia dengan jarak 80 kaki. Selanjutnya dipasang satu lagi root.
yaitu untuk elektroda bantu C2 ditancapkan ke tanah dengan jarak beberapa meter, biasanya 50 meter. Baik, ini adalah rangkaian dari metode yang kita bahas sebelumnya, yang dimana menggunakan 3 rod utama atau elektroda utama, yang mana menggunakan 3 kabel yang berbeda warnanya. Yang pertama warna hijau untuk terminal E, warna kuning untuk terminal P2, dan warna merah untuk terminal C2. Yang dimana terminal E2 dihubungkan langsung ke sistem pentanahan yang telah ada atau yang ingin kita buat. Lalu untuk P2 dihubungkan ke elektroda bantu 2, dan yang C2 dihubungkan ke elektroda bantu 3, seperti itu. Jaraknya gimana? Ini jaraknya sejauh 80 kaki dari sini, dan ini 50 meter jauhnya. Oke. Konsep kerjanya adalah si terminal E akan menembakkan sebuah arus kecil dari alat ukur. Tembakan arus, lalu si terminal C2 akan menangkap arus tersebut. Tugasnya si P2 yaitu membaca berapa beda potensial yang terjadi antara si E2 dan C2, seperti itu. Selanjutnya ini adalah metode pemilihan jarak, di mana ketika E dan C2 memiliki jarak 50 cm, maka P2 diletakkan sejauh 62% dari jarak si ini dengan si ini. Berarti P2 nya diletakkan di sini sejauh 31 meteran, seperti itu. Bisa dipahami ya? Paham ya? Nah, tujuan pengukuran dengan metode resistansi adalah untuk menghitung resistansi sistem pentanahan. Alat ini membandingkan tegangan kumparan dengan terminal P dan E dengan arus yang mengalir pada kumparan arus terminal C dan E, sehingga diperoleh nilai resistansi sistem pentanahan sebesar RPE sama dengan V per I. Jadi menggunakan rumus Ohm ya, seperti itu ya. Selanjutnya langsung saja kita masuki ke metode yang berikutnya, yaitu pengukuran pentanahan dengan metode stackless. The stackless method menghilangkan penggunaan elektroda bantu. Elektroda bantu digantikan oleh 2 buah klem. Klem yang pertama membangkitkan tegangan pada konduktor pentanahan. Klem yang kedua mengukur arus yang mengalir karena adanya tegangan. Baik teman-teman sekalian, di metode ini kita mentiadakan yang namanya elektroda bantu. Yang kita gunakan adalah klem-klem seperti ini. Ini klem, ini klem. Yang dimana alat ukur ini hanya menggunakan 2 kabel. Yang pertama itu untuk source, yaitu memberi tegangan. Sedangkan yang satu lagi itu measure, untuk membaca arus dari tegangan yang telah ditembakkan sebelumnya. Nah, jadi konsepnya adalah nanti tegangan yang ditembakkan akan mengalir ke dalam tanah seperti ini. Mengalir ya kan, ke sini, ke sini. Jadi dia mengalir. Setelah tegangan tersebut atau arus tersebut mengalir, maka dia akan membaca berapa sih arus yang mengalir dari sini ke sini, ya kan? Berapa arus yang mengalir. Dari arus dan tegangan yang didapat, maka dia akan menggunakan rumus Ohm untuk mencari berapa sih R di dalam tanah ini. Oke? Seperti itu. Sederhana kan? Gampang. Tapi ini tidak akan cocok digunakan dalam single root. Dia nggak cocok. Maka dari itu dia cocoknya digunakan dalam metode yang lain yang memerlukan banyak root groundingnya. Bisa dipahami ya? Baiklah, selanjutnya dan yang terakhir yaitu pengukuran pentanahan, metode selective measurement. Klem arus digunakan untuk mengisolasi injeksi tes arus pada elektroda. Keuntungannya dari metode ini yaitu elektroda pentanahan dapat diukur atau dites tanpa mematikan daya listrik. Dan yang kedua, multiple elektroda dapat diukur dengan cepat dan sederhana. Jadi pengukuran ini kelebihannya bisa diukur tanpa mematikan daya listrik, dan multiple elektroda dapat diukur dengan cepat dan sangat sederhana, seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, ini adalah metode yang terakhir. Metode terakhir ini adalah metode selektif, yang dimana konsep kerjanya itu adalah gabungan antara konsep fall of potential dan konsep metode stackless. Yang dimana di sini ada 2 klem. Klem yang pertama source, yang kedua measure.
untuk mengirimkan arus dan membaca berapa arus yang mengalir seperti itu. Dan yang ini fungsinya sama, ini C2, ini P2. Nah, jadi konsepnya ketika kita ingin mengukur tahanan tanah untuk grounding ini, maka dua klem ini akan fokus untuk si ini, ya kan? Konsepnya sama lah, sama seperti cara kerja stackless dan cara kerja si fall off potential, seperti itu ya. Jadi kalau kalian bertanya bagaimana cara kerjanya sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Gabungan antara stackless dan fall off potential. Selesai sudah penjelasan materi kita pada hari ini. Referensi yang digunakan yaitu referensi Erik van Riet, tahanan pentanahan flow. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa dibaca aja bukunya nanti ya. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan yang telah kita bahas barusan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya sistem pentanahan atau grounding itu sangat penting digunakan atau dirancang dalam sistem rangkaian di rumah atau di industri kita. Karena fungsinya itu untuk menjaga dan melindungi, menjaga kita dari sengatan listrik, dari arus bocor, dari kesentrum, ya kan? Dan melindungi dan menjaga alat elektronik kita dari kerusakan. Misal ada arus bocor, misal ada sambaran petir, itu kan menjaga alat elektronik kita. Bayangkan jika terjadi arus bocor dalam elektronik kita dan dia nggak ada sistem pengamannya, itu bahaya banget. Apalagi kalau kesambar petir, udah pasti rusak lah kalau nggak ada groundingnya, ya kan? Maka dari itu, grounding itu sangat penting untuk menjaga. Tapi perlu diketahui ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sistem grounding. Syarat-syaratnya itu yang pertama harus dipasang dengan baik dan benar. Jangan sampai longgar. Kalau longgar ya berbahaya, percuma groundingnya. Dan yang kedua dan yang paling penting yaitu grounding harus dipasangkan ke tanah dengan tahanan yang rendah. Semaksimal-maksimalnya tahanan itu 5 ohm. Di atas 5 ohm itu udah nggak sesuai standar dan grounding bisa aja tidak bekerja dengan baik. Yang terbaik itu di angka 0 ohm, seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur pentanahan? Nah, setelah dijelaskan tadi bahwasanya mengukur tanah ada 4 metode yang telah dijelaskan tadi, ya kan. Terus apa saja bentuk-bentuk dan tipe dalam sistem grounding? Tadi ada 4, single root, habis itu single root yang dihubungkan rame-rame, biasanya itu disebut sekelompok root, elektroda, dan yang kedua ada yang ketiga ada yang namanya plat. Plat tuh bentuknya gini kan, kayak plat bisa dipasang horizontal dan vertikal sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan yang terakhir tadi pemasangan dalam bentuk mesh, metode apa ya, elektroda mesh, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Saya Muhammad Eros Andika, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.